sudah agak boleh. Ini bukan bahwa pembangunan sangat pesat, banyaknya kawasan-kawasan baru dibuka. Quran dhahirah. Wa qaddarna fiha sayr. Dan kami, kata Allah, telah tentukan, tetapkan mereka perjalanan. Itu tadi, orang sudah boleh merancang perjalanannya bila nak musafir. Bila saya berjalan, kita berjalan sekian jam, kita akan sampai di kampung itu. Dari di sana sudah ada kemudahan. Kemudian nanti berjalan lagi 2 jam, ada kampung itu. Sebelumnya jangan mimpi nak merancang perjalanan. Berjalan hingga penat pun masih di padang pasir, karena tidak ada. Tuh, tunjukkan bagaimana makmurnya negeri tadi, aman sentosa, sehingga pembangunan dapat digerakkan begitu sempurna. Tapi akhirnya lupalah. Tengok, siru fiha, berjalanlah kamu di dalamnya, di kampung itu. Jalan layalia, malam pun boleh, wa ayaman, siang hari pun boleh, aminin, dalam keadaan tengok, nak jalan siang malam pagi petang pun aman, tak takut kena rompak, tak takut kehabisan bekalan, tak takut ada tempat rehat. Kemudahan sangat banyak. Allah gambarkan negeri tadi sangat-sangat makmur. Tapi lupa, kemakmuran ini, keamanan ini mereka tidak syukuri. Yakni disambung dalam surah An-Nahl 112 tadi. Balik ke sana. Fa kafarat bi an'umillah. An-Nahl tadi kan sudah bertanda, tak payah cari lagi. Kenapa ditutup rapat-rapat sehingga bingung lagi. Aduh, kan tadi belum habis bacanya. Salah siapa tutup sehingga bingung lagi cari. Ini kena pantas ini, sebab minggu depan kiamat. Takut tak dan. Fa kafarat bi an'umillah, lalu mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Kenikmatan mereka tadi kufur. Bagaimana? Apa contoh kekufuran yang dilakukan oleh penduduk negeri ini? Tadi dalam surah Sabah 18 disebutkan, kerja mereka hanya jalan-jalan, jalan-jalan, makan angin. Tanah subur yang selama ini menjadi sumber ekonomi terpenting negara, karena negara itu negara pertanian. Negara itu yakni negara pertanian, negara agraris. Karena sudah mewah, generasi penerusnya tidak lagi mau mengusahakan tanah pertanian yang subur. Maklumlah, harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya banyak. Akhirnya kerja malas, hanya digunakan harta pusaka untuk jalan-jalan siang malam. Joy sana, jolly sana, joy sini, jolly sana, jolly sini. Jalan aja, makan angin tak habis-habis. Alasannya pergi cuti berehat, balik cuti penat, rehat lagi. Alasannya pergi makan angin, akhirnya terlebih balik masuk angin. 5 hari tak sembuh-sembuh, naik angin. Akhirnya tidak lagi menjadi bangsa yang produktif. Bukan bangsa yang produktif, tapi sudah menjadi bangsa yang apa dipanggil, lebih banyak apa? Yang hanya pandai mengguna itu apa namanya? Ya produktif mana pandai, bangsa yang pandai mengeluarkan kan? Kalau hanya menggunakan tuh, yalah yang consumption yang banyak, bangsa yang lawan produktif. Daripada bangsa yang pengeluar, akhirnya menjadi bangsa yang hanya guna habis leh. Kebun yang subur dibiarkan,
yang jaga keselamatan negara sudah tidak kisah, kan sudah aman. Ini khayal namanya. Jadi karena terlalu mewah, terlalu aman, menjadi hidupnya khayal. Ame daripada rakyatnya joli, kata raya tengok alam ayat tadi, pagi, siang, malam, pagi, petang. Yes, ialah pagi-pagi pun selamat, petang pun, dan senang. Boleh boleh dirancang. Tak apa, di sana sudah berdiri, di sana pun banyak. Ini di gambar ni dah dahulu, dah pada zaman Nabi Sulaiman ni masa ni berlaku. Kufur, satu dari kufurnya sudah malas menjaga keselamatan negara, malas mengolah hasil mahsul bumi. Kenapa? Kerjanya menghabiskan boreh. Kan jalan aja. Ya, sudah tidak lagi produktif. Tidak aja produktif, asalnya jadi negara bangsa yang sangat produktif, menjadi hanya guna-guna. Ya, sebanyak manapun rezeki Allah, habis. Apatah lagi yang tanah yang subur tidak lagi di. Akhirnya tengok apa? Fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf. Subhanallah. Lalu Allah rasakan pada mereka, atau Allah bagi mereka rasa libasal ju'. Ju' itu kelaparan, khauf itu ketakutan. Tengok, kelaparan dan ketakutan Allah jadikan pakaian buat mereka. Libas itu pakaian. Artinya setiap saat dalam minitnya, setiap minit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya, setiap hari dalam minggunya, setiap minggu dalam bulannya, setiap bulan dalam tahunnya, mereka ini berpakaian dengan pakaian kebuluran dan ketakutan. Sebab kebuluran dan ketakutan dah menjadi pakaian. Tengok azab yang Allah timpakan. Asalnya mewah, karena kufur tukar jadi lapar, ju. Asalnya aman, tentram, damai, sentosa, sejahtera. Karena kufur tukar jadi khauf, bima kanu yasnaun, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Tengok azab yang Allah timpakan. Bukan bencana alam berupa tsunami ataupun gunung berapi meletus atau gempa bumi, bukan. Bukan diantar dengan apa, belalang ke, semut ke, seperti mana di Mesir. Jadi rupanya dibalasnya dengan lawannya. Jika asalnya makmur, jadi menderita. Bila asalnya mewah, jadi miskin. Bila asalnya kenyang, jadi lapar. Bila asalnya aman, damai, menjadi ketakutan. Dan itulah jatuhnya negara Sabah itu. Habis wahab pada pemerintahan Queen Bulqis. Ima ketika Bulqis masih kafir, wa ima ketika Bulqis sudah menjadi muslimah. Dahlah pemerintahnya adil, rakyatnya pula bekerja kuat dan punya integriti yang tinggi. Sebab itu makmur. Sepeninggalan Bulqis, inilah generasi penerusnya. Terjadi apa tadi? Sabah 18 tadi. Jadi kerjanya hanya menggunakan, tak pernah So itu negara kalau rakyat lebih banyak sebagai pengguna bukan pengeluar, tunggu sajalah saat kehancurannya. Sekaya manapun negara itu, ada orang sudah boleh bayangkan, belum lama tahun lepas kalau tidak salah. Ya itu artikel sajalah, wallahualam, nama saya artikel, ya hanya kajian. Ya harap-harap tidak betul. Negara seperti mana UAE yang kaya raya. Ya karena Allah bagi kaya, bukan sebab kaya mereka bekerja. Kan memang rezekinya di belakang, bagi belakang dapur, korek-korek itu pun minyak keluar. Gimana sih? Dan boleh dijual. Tak sengaja itu, korek-korek, keluar minyak. Tapi kan lama-lama habis. Kaya sebab Allah dah jadikan kaya, bukan sebab
Berbeza dengan saudara kita daripada Jepun. Kaya memang dia. Jadi dia kata kalau terus begitulah hanya menikmati yang ada, nanti hanya sebagai bangsa pengguna, ya bukan mustahil sekian tahun akan datang kalau tidak diubahlah gaya hidup dia, kufur pada dan akan bertukar. Sementara yang asalnya susah, walaupun negerinya tidak kaya hasil mahsul, tapi karena ya akan. Dan ini sunatullah berlaku pada semua umat manusia di dunia. Sebab itu bila katalah bangsa itu rakyat sudah cenderung ada kecenderungan untuk menjadi bangsa pengguna, sudah kurang menjadi bangsa pengeluar, ya itu kena hati-hati. Kena hati-hati. Orang dahulu dah bagi tahu kita kan, rumah tangga ke apa kan akan hancur apabila mereka kata apa? Besar pasak daripada tiang. Itu hadis Melayu dulu. Apa maksudnya besar pasak daripada tiang? Tahu pasak? Tahu tiang? Jadi kalau kita nak cantumkan tiang dengan benda yang lain, kita kena pasakkan supaya kuat. Malangnya pasaknya lebih besar daripada tiang. Macam mana nak? Itu maknanya pengeluaran jauh lebih besar daripada pendapatan. Income 1.000 setiap bulan, keluarkan 1.200, jual lutut lama-lama. Pendapatan 1.000, keluar 1.000, ya sampai bila akan besar pasak daripada lebih daripada itu. Tapi kalau udah masuk lebih banyak daripada, ini sebenarnya dah diingatkan dah, Masya Allah, ribuan tahun yang lalu. Jadi kita takut jamaah sekalian bila sudah satu rakyat, satu negara ada kecenderungan mengamalkan budaya yang pernah melanda negeri yang Allah nyatakan asalnya aminan mutmainnah ini. Mutmainnah ini. Akhirnya mereka hanya Sabak 18. Ya, mula-mula memanglah An-Nahl 112 mula-mula. Tengahnya pula Sabak 18. Hujungnya patah balik Nahl 112. Itu penjelasannya. So aman itu penting, tapi disyukuri. Dan ini berlaku dahulu selepas pemerintahan Queen Bulqis. Nama aslinya Bulqis. Karena dah lama-lama orang pelat Bu jadi Balqis. Dah jauh sangat daripada Yaman ke Kuala Lumpur. Kita pun mandai-mandai tambah Siti. Jadi Siti Balqis. Kita ni kan jenis orang mandai-mandai. Nama orang ditambah-tambah. Wah, kita tak akikahkan dia. Mandai-mandai tambah Siti. Istri Nabi semuanya ada Siti. Bila kita akikahkan? Kalau yang punya nama tu tahu mungkin apa itu mandai-mandai tambah Siti. Saya pun tak tahu. Itu khas orang Asia Tenggara. Khas orang Asia Tenggara. Jadi ada satu kekhasan cara berfikir orang Asia Tenggara. Bertukar ya. Jadi Bulqis jadi Balqis menjadi Siti Balqis. Zalikha menjadi Zulaiha, menjadi Zaleha, menjadi Siti Zaleha. Ya, itu cara berpikir khas Asia Tenggara. Tidak ada di dunia lain. Bagaimana asal usulnya? Ya mungkin jamaah yang belajar sosiologi tahulah itu. InsyaAllah tahu itu. Ada itu sebab musababnya, background dia ada itu. Saya tidak tahu pasti, hanya pernah dengar dahulu karena tidak ambil subjek itu. Baik, sekarang ayat yang berikutnya. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah
Alaisa fi jahannama mathwalil kafirin. Pertanyaannya. Ini pertanyaannya penghujung ayat itu, yakni uslub pertanyaan. Alaisa fi jahannama mathwalil kafirin. Bisa mak? So dia punya intonation dia mesti begitu. Alaisa fi jahannama mathwalil kafirin. Sebab bertanya. Jangan alaisa fi jahannama mathwalil kafirin. Maksud saya bila baca seorang-seorang, intonasi ini mesti bertanya. Takkan bertanya pun begitu. Awak nak pergi ke mana dan dengan siapa? Lah. Boleh ya? Kan bila jumpa, Assalamualaikum, apa kabar? Kan begitu kan? Di intonasi dia kan mesti question mark kan? Apa kabar? Apa kata? Uang itu pun agaknya tak tahu lah nak jawab. Maksud saya bila baca Quran seorang-seorang dan kita menghayati, kita faham akan maksudnya, tolong intonasinya pun bisa. Ketika Allah memberi amaran, ayat-ayat amaran, tekan suara kita. Ketika Allah memberi nasihat pada orang mukmin, tolong dibulu. Kan begitu salah satu piawaian imam-imam Masjidil Haram. Perhatikan gaya membaca imam satu Masjidil Haram, Roma As-Sudais, apa namanya? Siapa yang Madinah itu? Ya, hormatnya hebat ni lah. Pasti begitu dia intonasi dia. Tidak sama ketika cerita tentang azab neraka, ucapan neraka, ucapan di surga, pasti ini sendiri lain. Ya, akhirnya menyentuh perasaan dia, dia faham, dan cara membacanya pun lain. Cara makian Allah kata, cacian Allah kepada orang kafir takkan dilakukan dengan lemah lembut. Bahasa cacian. Takkan awak ni degilan keras kepala, nanti aku akan siksa dengan pedih. Ini cuma hanya bagi amaran lembut sangat. Perhati